Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita mau coba narik live on beat di hari Senin nih. Posisi udah setengah 5 lewat, udah mau subuh. Kita akan coba narik. Ya, mudah-mudahan orderannya sih masih lancar, masih cerot ya seperti biasanya. Nggak terjadi delay ya, dan lain-lain. Semoga cuacanya cerah nih. Dari kemarin hujan dulu, kita hujan-hujanan terus. Oke ya, kita mulai aja, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, amin. Oke, salam satu aspal, trot. Oke, langsung trot. Oke, ini jemput di Petogogan 1, antarannya ke Blok M Square Melawai. Oke lah, Argo Cebong, kita gas aja, penglaris. Oke, kita OTW aja. Alhamdulillah udah kelar. Oke, kita melipir balik aja. Ini maaf, ini kita sedikit lawan arah aja karena muternya jauh. Oke, kita melipir balik. Ini baru dapat satu trip. Langsung cerot. Oke, nih jemput di rumah sakit Pertamina, antarannya ke stasiun Senen. Nih lumayan nih, Argo Paus. Oke, kita gas aja mumpung jalanan masih lancar, masih sepi. Oke nih, alhamdulillah nih udah kelar nih. Pendapatan baru dapat 2 trip dengan total 41.000. Oke nih, sewa rame nih. Kayaknya kita nongkrong aja nih di sekitaran stasiun Senen. Alhamdulillah dikasih tip 10.000. Alhamdulillah. Langsung cerot. Oke nih, jemput di stasiun Senen nih, antaran ke Gunung Sahari. Ini Argo Cebong. Oke, nggak apa-apa, kita gas saja. Oke nih, alhamdulillah nih udah kelar. Pendapatan baru dapet 3 trip. Oke lah nih, biasanya jam-jam sewa udah lumayan rame nih. Enaknya kita melipir pelan-pelan aja lah. Biasanya sewa udah mulai rame. Oke, cerot lagi. Oke, ini jemput di Mangga Besar nih, antarannya ke Dan Mogot. Oke lah, mumpung masih sepi nih jalanan, kita gas aja lah mumpung jalanannya masih lancar. Oke, argonya lumayan. Oke, alhamdulillah nih udah sampai. Posisinya udah pagi nih, udah terang nih, udah jam-jam sewa anak sekolah. Enaknya kita kemana ya? Oke lah, kita melipir sekitar aja lah, mudah-mudahan nyamper orderan. Langsung cerot. Oke, ini posisi udah di tengah-tengah nih. Oke, kita OTW aja nih, jemputnya lumayan jauh. Ini sewa anak sekolah nih, argonya cebong. Oke, nggak apa-apa, kita gas aja. Oke, alhamdulillah kita udah selesai nganter bocil. Oke lah, ini karena udah pagi, sewa juga udah rame, kita cari-cari sewa di sekitar aja nih. Oke, kita melipir sekitar, mudah-mudahan ada sewanya. Langsung trot. Oke nih, Argo Paus nih jemput di Jelambar, antarannya ke daerah Gunung Sindur. Wah, lumayan nih Argo Paus nih,
Argo 102.000. Oke, kita gas saja, jangan kasih ampun, jangan kasih lewat. Oke, kita OTW. Alhamdulillah nih, pausnya udah dilempar. Ini pendapatan baru dapat 8 trip nih, posisi baru jam 8 pagi. Oke lah, ini pendapatan baru 8 trip dengan duit 228.000. Sekarang kita waktunya istirahat dulu, kita cari sarapan sambil ngopi santai. Ini daerah Gunung Sindur masih sepi banget ya. Kita cari sarapan dulu ya sambil ngopi-ngopi. Oke lah, kita OTW cari warung kopi sambil sarapan. Ini total baru dapat 8 trip. Oke, langsung crop. Oke nih, jemput di daerah Unpam nih, arah Gunung Sindur nih, tepatnya di daerah Puspitek. Antarannya ke Jalan Sawo Cipete, Argo Paus. Oke, alhamdulillah nih udah kelar. Oke nih, pendapatan baru dapat 9 trip dengan duit 281.000. Oke lah, sekarang kita sesi 1 waktunya istirahat pulang. Nanti kita lanjut lagi di sesi 2, entah sore entah malam ya. Sekarang kita istirahat dulu nih. Posisi mata udah sepet, udah ngantuk. Oke, kita OTW balik. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sekarang kita mau narik di sesi 2. Tadi di sesi 1 kita start jam setengah 5 sampai jam 8 kita posisi ada di Gunung Sindur. Akhirnya di sana saya istirahat, makan sarapan ya sambil ngopi. Istirahatlah 1 jam lebih. Akhirnya saya melipir balik sambil setara dan akhirnya saya pulang. Jadi total sesi 1 kita dapat 9 trip. Dengan jam kerjanya 4,5 jam dapat 281.000. Oke ya, kita mau lanjut di sesi 2 nih. Posisi udah jam 7 malam, udah jam 7 lewat. Kita mau lanjut di sesi 2 karena di sesi 1 kita baru dapat dikit, baru dapat 9. Ya lumayan lah, tadi dapat Argo Paus. Oke, kita lanjut aja, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Salam satu aspal. Trot. Oke, langsung cerot. Oke nih, tetet. Aduh, nih human error nih, lupa dimatiin gosennya. Suwe. Lah nggak apa-apa lah, Argo cebong lonjakan. Oke, kita gas saja. Oke, alhamdulillah nih udah kelar nih. Nih customernya nggak bener nih, titik tujuannya beda. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita melipir aja nih di daerah Kemang. Udah jam-jam sewa nih, biasanya rame. Langsung trot. Oke nih, aku cebong lagi. Ini jemput di Kemang Utara, antaran ke Duren 3. Nggak apa-apa, kita trot aja, yang penting lancar. Trot. Oke, alhamdulillah ini udah kelar nih order kedua. Oke lah, kita melipir sekitar aja nih. Masih jam-jam sewa, masih rame. Ini baru order kedua buat sesi 2. Oke, sekarang waktunya melipir sekitar aja. Mudah-mudahan orderannya tetap cerot. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel Dosen Try. Oke, untuk materi kuliah hari ini saya ngambil judul dari beberapa saran dari teman-teman yang di kolom komentar ya. Ada yang bertanya nih, Bang.
dia minta penjelasan tentang rolling akun atau akun di rolling, sama penjelasan apa log area. Bang, apa emang apa akun di rolling itu bener apa enggak? Fakta apa mitos? Sama penjelasan log area itu fakta apa mitos? Oke, sebelumnya kita spill dulu nih Bang pendapatan hari ini. Tadi di sesi 1 kita narik 4,5 jam, dapat 9 trip dengan pendapatan duit 281.000. Di sesi 2 tadi kita start jam 7 seperempat, jam 7 lewat seperempat sampai jam 11 lewat. Itu total berarti 4 jam. 4 jam kita dapat 8 trip. Jadi total keseluruhannya kita kerja 8,5 jam dengan pendapatan 17 trip dengan duit 418.000. Ya, lumayan lah. Oke, kita lanjut aja nih penjelasan rolling akun atau akun di rolling. Kenapa pertanyaan itu selalu ada di saat-saat kalau di ilmu dosen nih, di saat perubahan sistem. Jadi gini Bang, yang ada pertanyaan rata-rata, wah akun di rolling nih, akun di rolling. Pasti itu di saat kalau di ilmu dosen nih, di saat ada perubahan sistem. Jadi jalurnya seperti ini Bang, kita jelasin ya. Di saat perubahan sistem, kita berapa kali Bang perubahan sistem? Dari prioritas tinggi ke prioritas neraka, dari prioritas neraka kita balik lagi ke prioritas tinggi. Jadi dampak dari sistem perubahan sistem itu yang dibilang katanya dari gacor bisa mendadak jadi gagu, dan dari gagu bisa menjadi gacor, itu efek dari perubahan sistem Gojek. Bukan akun, tapi sistem Gojek dampaknya ke akun. Jadi di saat dampak sistem perubahan sistem itu, yang tadinya dia gagu, saat kinerja dia meningkat menjelang perubahan sistem, di saat perubahan sistem dia akunnya meningkat karena kinerja dia menjelang perubahan sistem, dia kinerjanya bagus, jadinya meningkat. Yang tadinya gagu, walaupun dia tadinya gagu nih, dia bisa mendadak jadi gacor kalau kerjanya meningkat. Itu di saat sistem perubahan sistem. Tapi kebalikannya Bang, yang tadinya dibilang gacor jadi gagu, yang katanya di rolling nih, kalau kata sebelah lah, konten sebelah di rolling, yang tadinya dia gacor, efek dari perubahan sistem di ilmu dosen, cuma di ilmu dosen doang nih yang kita menjelaskan tentang sistem. Di saat perubahan sistem di ilmu dosen, dari yang tadinya dia gacor, super gacor, efek dia nggak bertanggung jawab, entah karena dia sortir, entah karena tarikannya jelek, nggak bagus, atau narik suka-suka. Dampaknya di saat perubahan sistem, akunnya nyungsep, jadi gagu. Itu makanya yang dibilang, wah ini kita di rolling nih, kemarin gua gacor, kenapa sekarang jadi gagu? Kebalikannya temennya, wah gua kemarin gagu, kenapa jadi gacor ya? Jadi yang gacor itu ngiri, merasa wah ini di rolling nih, yang gacor jadi gagu, jadi gacor. Kata siapa Bang? Yang gagu ya tetap aja gagu, banyak teman-teman semua. Yang gacor, mereka tetap aja gacor. Faktanya banyak Bang. Jadi apa itu yang dimaksud di rolling? Kan enggak. Berarti artinya apa? Itu cuman mitos. Tuh hoak, nggak ada namanya akun di rolling Bang. Cerita dari mana? Saya dari dulu Bang sampai sekarang saya gacor terus. Kok nggak pernah nyungsep, nggak pernah gagu? Fakta. Yang gagu ya tetap aja gagu. Gimana cerita di rolling? Itu hanya segelintir orang, karena dia merasa dari gacor jadi gagu, dia merasa wah ini di rolling nih Gojek. Terus temen gue yang tadinya gagu kenapa jadi gacor? Itu gara-gara efek apa? Di efek dari perubahan sistem. Makanya ntar ada kata-kata di rolling lagi saat nanti di ilmu dosen nih ada perubahan sistem. Nanti kalau kita ada perubahan sistem nanti saya jelasin di konten, saya kasih tahu Bang yang kita ada perubahan sistem nih. Nanti di luar nih pasti banyak bilang wah di rolling nih, pasti itu dari dulu Bang, bukan baru sekali dua kali dari ini, dari tahun-tahun dulu tuh seperti itu, karena mereka nggak ngerti sistem, jadi taunya di rolling. Jadi jawabannya apa? Nggak ada Bang namanya akun di rolling. Jadi seperti itu. Yang bisanya mereka dari gagu jadi gacor karena di saat perubahan sistem kerja dia meningkat, akhirnya di saat perubahan sistem tahu-tahu melonjak jadi gacor. Kebalikannya yang tadinya gacor karena kerja dia menurun dan gak stabil, akhirnya apalagi sampai dia nyortir, udah jelas nyungsep. Itu udah fakta
faktanya banyak yang kemarin-kemarin aja di saat perubahan sistem banyak yang pada nyungsep. Tapi ada bang yang gacor, nggak semuanya nyungsep. Di saat kinerja dia bagus dia malah meningkat jadi gacor. Makanya kalau kata ilmu di luar nih di lapangan, wah di rolling nih, di rolling. Nggak ada bang di rolling, dari dulu sampai sekarang nggak ada bang di rolling. Yang gacor tetap aja gacor, yang gagu dari dulu sampai sekarang ya gagu, nggak ada bang. Jadi itu namanya mitos atau hoak itu bang. Jadi penjelasannya akun di rolling itu bener mitos atau fakta? Jawabannya mitos bang, itu hoak, nggak ada akun di rolling. Saya dari dulu gacor tetap gacor, orang yang gagu tetap aja gagu. Jadi seperti itu. Terus penjelasan apa ya, log area bang, itu log area fakta atau mitos? Kalau dulu itu zaman dulu sih bang ya, kita nggak bicara sekarang, zaman dulu banget emang bener ada. Kalau misalkan kita main food bang, kita berapa kali dapat food dengan resto yang sama itu emang di lock bang, kita harus pindah. Kalau dulu kita bicara dulu bang, zaman dulu itu emang ada. Tapi kalau sekarang udah nggak ada bang gitu-gituan. Jadi yang dibilang di lock itu karena akun dia stuck, akun dia tuh istilahnya kayak di lock lah, paham gak? Di lock, di lock itu istilahnya karena akun dia stuck bang. Jadi di saat dia trip ke berapa karena dia kerjanya gitu-gitu aja ya, dia nggak bakalan meningkat. Jadi gini nih bang, namanya akun di lock atau akun stuck ya. Misalkan dia tiap hari dapatnya, biasanya kalau akun-akun stuck itu akun standar sama akun tanggung bang. Abang harus tahu ya, yang terjadi akun di lock, akun stuck itu akun level standar sama level tanggung. Kalau gacor gagu enggak. Jadi karena akun dia di lock, jadi gini bang, orang narik dari pagi sampai malam dia dapat 12 trip. Di saat dia narik siang sampai malam 12 trip juga. Nah di saat dia nyoba ngalong sampai ketemu malam 12 trip juga, itu namanya akun stuck. Itu bang, kayak di lock lah, kalau bahasa di lapangan di lock lah. Oh ini akun gua kena lock nih, nggak bunyi-bunyi, udah kemana aja nggak bunyi. Itu karena akun abang stuck. Biasa misalkan 12 ya 12 aja. Cara ngebuka locknya gimana? Ya abang harus berani nyalain semua layanan. Jangan nyobain satu layanan aja ya tetap aja kena stuck. Itu bang. Cara ngebuka stucknya, akun stuck, akun dinyalain dulu semua biar order itu masuk. Tapi di bawah, kalau nggak di bawah sama aja bohong. Di bawah aja bang, itu buat ngebuka akun, namanya akun stuck atau di lock. Jadi seperti itu, jangan lewatin aja lah, males gosen, males goput. Itu kebanyakan driver gitu, gomat lagi belanjanya di mall. Nah itu penyakit, akhirnya apa? Akunnya stuck gitu-gitu aja. Abang mau keluar dari pagi sampai malam ya misalkan dapetnya 10 ya 10 trip aja. Abang keluar siang iseng-iseng sampai malam 10 trip. Keluar sore misalkan iseng-iseng, gue yang sore jam 4 keluar, jam 3 keluar, gacor, ujung-ujung mentoknya berapa? 10 trip. Itu bang, jadi mau abang mau keluar subuh sampai malam itu tetap aja 10 trip. Ntar giliran udah mau ke 10 trip, 11 trip, delay akhirnya nggak bunyi-bunyi sampai 3 jam 4 jam, terus sekalinya bunyi 1 cepret, delay lagi 3 jam 4 jam, kayak dikunci bang. Sebenarnya bukan dikunci, itu emang kinerja abang itu gitu-gitu aja stuck. Cara ngebukanya ya abang buka layanan semuanya, baru nanti abang istilahnya dibawa itu. Jadi namanya lock area untuk istilahnya zaman sekarang itu udah nggak ada bang lock area. Kita berbicara akun, nyatanya istilahnya kalau yang gacor nggak ada bang lock area di mana aja tetap aja cerot, tetap aja bunyi. Ini fakta loh. Coba yang terkena lock area akun-akun apa? Saya mau tanya nih buat teman-teman semua, yang kena lock area akun-akun apa? Saya berani taruhan bang, yang kena lock area itu akun-akun standar tanggung. Nggak mungkin akun gacor kena lock area. Abang mau di mana aja namanya gacor tetap bunyi, nggak ada namanya di lock area. Oh ini kena lock area nih. Jadi yang kena dibilang katanya di lock area itu khusus akun-akun standar tanggung, bukan karena lock area bang, karena akunnya stuck, tahu stuck. Jadi segitu-gitu aja. Abang nggak berani merubah pola permainan, nggak berani istilahnya merubah set layanan. Jadi gitu aja. Misalkan abang main satu layanan, biasanya nih orang-orang nih, aku nggak mau kalau selain goret, nggak mau goret aja. Gue nggak mau selain goput aja. Ya udah bang, jadinya apa? Akunnya stuck, kayak di lock lah. Jadi seperti itu bang. Jadi namanya lock area itu udah nggak ada bang. Itu cerita zaman dulu banget emang ada.
Karena istilahnya kenapa dulu ada Lokarea, jadi akun itu mencurigakan, istilahnya mencurigakan kayak istilahnya apa ya, kayak manipulasi order, jadi seolah-olah kayak gitu, makanya sama Gojek di lock. Jadi kalau orang udah dapat misalkan McD misalkan dia udah dapat 4 order McD terus, itu dia bisa di lock, harus pindah lokasi. Karena apa? Kayak terdeteksi istilahnya memanipulasi order, makanya dulu namanya ada di lock seperti itu. Tapi kalau itu zaman dulu bang, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang udah nggak ada bang, itu cuma cerita lama, jadi seperti itu. Terus kalau masalah rolling akun itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada bang namanya akun di rolling. Ini maaf aja ya, saya dari dulu 2015 sampai sekarang nggak pernah di rolling tuh. Gimana ceritanya di rolling? Itu hanya cerita-cerita di lapangan aja, yang tadinya gacor atau kedadak gagu, istilahnya merasa ini di rolling nih akun nih, ini di rolling nih, temen gue yang tadinya gagu kenapa jadi gacor, gue yang tadi gacor jadi gagu ini. Itu merasa akunnya dia. Padahal kalau kita berbicara secara menyeluruh nggak ada bang, banyak kok bang dari dulu orang yang gacor tetap gacor, yang gagu ya tetap aja gagu istilahnya, karena dari pola narik seperti itu. Jadi namanya yang di rolling itu nggak ada, itu mitos. Nah kalau yang lock area, dia hanya sugesti orang itu aja. Sugesti tau nggak bang, artinya apa? Dia merasa gue kalau di sini nggak bunyi nih, tapi kalau di tempat lain kayaknya bunyi. Kenapa kalau di sini gue nggak bunyi, di tempat lain bunyi? Itu hanya sugesti abang aja. Sebenarnya itu tergantung, balik lagi ke akun. Kalau akun abang bagus, level gacor, nggak ada bang. Sekarang saya mau tanya deh, teman-teman yang akunnya gacor, super gacor, pernah nggak di lock? Saya mau tanya, di mana di lock? Nggak ada bang. Delay wajar kalau delay ya, tapi nggak di lock. Yang di lock itu istilahnya bukan di lock sih, kalau saya bilang di lock tuh nggak ada namanya bahasa di lock. Cuman akun stuck aja, itu akun yang standar tanggung. Dan biasanya terjadinya itu di trip-trip sekitar 12, 13. Jadi segitu gitu aja, misalkan di 15, di trip 15 mentok 15 sampai 3 jam gak bunyi. Jadi kayak dikunci, sebenarnya nggak dikunci. Emang akun abang itu standarnya segitu. Jadi cara buat ngerubah dari yang tadi dibilang akun stuck, karena di komen kemarin ada yang komen tuh, bang gimana apa sih akun stuck? Ya itu seperti tadi yang saya jelasin, jadi seperti itu bang. Jadi seperti itu. Oke bang, ini sekedar info aja bang. Kita mau ngingetin bang, besok itu kita waspada bang, akan terjadi ganggu anyep massal edisi puasa. Nanti penjelasannya di konten besok saya rilis kontennya ya. Jadi untuk saat ini saya ngingetin doang, jangan lupa ditonton, itu penting banget. Ada trik, ada cara dari dosen biar kita menghadapi fenomena anyep massal. Itu dipastikan, itu saya istilahnya 99% itu nanti di awal puasa itu ganggu anyep massal, itu udah pasti. Tapi nanti ada trik dari dosen gimana cara melewati hadapin itu semua. Besok dirilis videonya. Untuk saat ini video ini dulu, besok dirilis buat video itu. Jangan lupa ditonton, itu penting banget untuk semua driver itu. Oke bang ya, saya rasa sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi, kita mau bahas di video selanjutnya. Oke semuanya, salam satu aspal. Tron.